Welcome back to Cinelis, tempat di mana lo bisa dapat rekomendasi film setiap harinya. Dan di video kali ini gue akan membahas salah satu lagi genre secara spesifik, yaitu genre film kungfu. Film kungfu ini masih jadi salah satu genre yang paling populer ya. Walaupun mungkin gak kayak bentuk-bentuk film action yang lain, tapi tetap kungfu ini punya fansnya tersendiri. Tapi misal lo dengar kalimat film kungfu terbaik, gue yakin yang muncul di kepala lo, yang kebayang ya film-filmnya Jackie Chan, terus Jet Li, Bruce Lee. Tahu kalau yang agak modern ya Donnie Yen. Dan kalau Cinefil itu pasti keingetnya ya karya-karya sutradara Zhang Yimou misalkan kayak Hero sama House of Flying Daggers. Jadi misal gue bikinnya adalah sebuah list soal film kungfu terbaik, gue yakin yang keluar ya film itu lagi film-filmnya mereka yang tadi gue udah sebutin. Makanya di list kali ini yang gue bahas adalah 7 film kungfu yang keren tapi mungkin lo belum nonton. Nggak harus underrated juga sih. Beberapa judul yang gue bahas kali ini sebenarnya termasuk influential, termasuk legend. Cuma mungkin untuk di luar penonton yang maniak sama genre kungfu, di casual audience, di penonton casual itu mungkin masih asing. Oke, kalau gitu langsung aja gue mulai listnya. Dan seperti biasa, film-film di daftar ini gue susun berdasarkan urutan abjad. Yang pertama ada The 36 Chamber of Shaolin. Ini film yang ngasih pengaruh besar ya ke genre martial arts di Cina, khususnya soal cara ngemas alur tentang balas dendam yang jadi ciri khas film kungfu sampai sekarang. Ceritanya adalah soal Liu, pemuda yang jadi saksi penyerangan brutal oleh pemerintah Manchu. Teman-teman sama keluarga dia tuh jadi korban, dan dari situ Liu tuh berambisi untuk balas dendam. Caranya adalah, of course, dengan latihan di kuil Shaolin, belajar kungfu di kuil Shaolin. Dan di latihan itulah lo bakal ngeliat formula-formula yang sekarang udah jadi kayak kewajiban ada di film kungfu. Dan kalau lo pengen tahu asal-muasal berbagai macam formula tadi, tontonlah film ini. Filmnya ada di Netflix. Berikutnya ada A Touch of Zen. Film berdurasi 3 jam ini berhasil menang penghargaan Technical Grand Prize Awards di Festival Film Cannes tahun 75. Beda sama kebanyakan film kungfu di zamannya, A Touch of Zen ini pendekatannya lebih artistik. Ceritanya itu mengeksplorasi filosofi Buddha secara mendalam, dan gayanya juga eksperimental buat ukuran film kungfu. Dan gaya itu berhasil ngasih inspirasi ke banyak sinias modern. Salah satunya Ang Lee pas bikin Crouching Tiger, Hidden Dragon. Berikutnya ada Born Invincible. Ada 2 yang gue inget banget dari film ini. Pertama, tampilan Carter Wong dengan rambut dan alis putih terus ototnya yang badass itu. Dan yang kedua adalah sekuen pembukanya yang semacam ngajarin ke penonton gitu soal seni Tai Chi, yang kalau misal dilatih secara terus menerus bisa bikin penggunanya itu kebal tubuhnya. Ceritanya sendiri ngomongin soal beberapa orang yang berusaha ngalahin seorang Tai Chi Master bengis yang meneror kampung mereka. Dan si Tai Chi Master ini punya satu kelemahan. Kelemahan itulah yang harus dicari tahu sama protagonisnya. Itu seru sih, proses mencari tahu kelemahan si musuh ini ada di mana. Dan Born Invincible bisa lo tonton di Roku dan Tubi TV free pakai VPN US. Selanjutnya ada Come Drink With Me. Ini film yang jadi perwakilan Hong Kong di Oscar tahun 1967. Come Drink With Me ini salah satu judul yang ngasih pengaruh besar ke perkembangan film martial arts, yang fokusnya adalah ke pertarungan pedang. Ceritanya tuh tentang anak perempuan seorang gubernur yang berusaha nyelamatin saudaranya yang diculik sama bandit. Dan dulu sempat ada rumor kalau Quentin Tarantino tertarik buat bikin remake film ini, tapi nggak jadi kenyataan sayangnya. Walaupun kalau lo lihat ya, Kill Bill jelas ngambil banyak elemen dari Come Drink With Me. Film ini bisa lo tonton di Apple TV. Next ada Five Deadly Venoms. Gue suka banget sama film satu ini. Alurnya tuh nyeritain tentang seorang master kungfu yang dia tuh udah tua banget, udah sekarat. Dan disitu dia curiga kalau ajarannya dipakai buat kejahatan. Karena kecurigaan itulah dia ngirim murid terakhirnya buat menyelidiki 5 mantan muridnya yang masing-masing itu punya teknik kungfu yang terinspirasi dari binatang berbeda-beda. Ada kelabang, ular, kalajengking, kadal, sama kodok. Dan karena adanya 5 teknik tadi ya yang beda-beda gerakannya, setiap fighting scene di film ini tuh jadi unik semuanya, jadi punya kekhasan sendiri-sendiri. Kayak Come Drink With Me tadi, Five Deadly Venoms ini juga ngasih inspirasi besar buat Kill Bill bikinannya Quentin Tarantino. Dan film ini bisa lo tonton di Apple TV. Selanjutnya ada Five Element Ninjas. Ini film gila. Dari premisnya aja udah keren loh.
pertarungan antara murid perguruan kungfu ngelawan ninja yang sadis. Dan eksekusinya asli mantap, over the top, brutal, berdarah-darah. Di sini lu bakal ngeliat momen-momen gila, misal orang kecekek ususnya sendiri, dan masih banyak lagi. Five Element Ninjas bisa lu tonton di Apple TV juga. Dan yang ketujuh ada Master of the Flying Guillotine. Ini sebenarnya sequel ya dari film berjudul One Arm Boxer. Tapi buat paham ceritanya sih, gue rasa lo nggak perlu nonton film pertamanya deh, walaupun tetap nyambung sebenarnya. Tapi saran gue tetap tonton juga film pertamanya. Soalnya One Arm Boxer itu juga film yang keren. Cuman Master of the Flying Guillotine ini lebih gila, lebih keren, lebih seru. Ya lo bayangin lah, ceritanya itu soal turnamen martial arts yang di babak puncaknya itu mempertemukan jagoan bertangan satu ngelawan master kungfu buta yang bersenjatakan gilotin terbang. Itu sinting banget. Dan kayak mayoritas film-film kungfu lain di daftar ini, Master of the Flying Guillotine bisa lo tonton di Apple TV. Oke, itu tadi adalah daftar 7 film kungfu keren yang mungkin aja belum lo tonton. Gue bilang mungkin ya. Tapi apakah ada yang udah lo tonton? Kalau ada, silahkan tulis komentar lu soal film yang udah lu tonton itu. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini. Terus share juga video-video Cinelis ya. Semuanya tuh di medsos kalian buat ngebantu teman-teman, kawan-kawan, kakak adik, siapapun itu yang lagi nyari rekomendasi tontonan. Dan kalian juga bisa request di kolom komentar nih, kira-kira list apa yang berikutnya mesti Cinelis bikin. Pasti akan kita diskusikan bareng-bareng sama tim. Oke dan sampai ketemu di list berikutnya.